nanti dikirimkan linknya ya. Nah, kalau yang di LMS yang apa namanya buat P2M ini yang saya install sendiri, jadi bukan dari UNJ ya. Jadi ini kalau penyimpanan sih bebas ya, jadi nanti mahasiswa masih bisa menyimpan tugas-tugas, jadi untuk ngirim tugasnya upload masih nggak masalah ya, jadi tidak terbatas. Jadi nanti kita pakai aja yang ini nggak apa-apa ya, karena itu juga sampai kapan untuk bisa on-nya juga kita belum tahu ya, karena kan pasti yang diutamakan si akadnya dulu. Untuk si akad kan kaitan juga dengan RPS ya. Jadi ini kan mulai semester ini kan RPS-nya diperbaharui juga ya. Jadi ada sistem penilaiannya berbeda ya. Kita bisa mengacu pada UPE, jadi harus disesuaikan ya. Nah untuk template-nya kan kemarin kan karena mati kita bisa belum belum bisa mengisi dengan lengkap ya untuk template-nya, sehingga belum belum bisa mencetak RPS yang baru ya. Jadi Iya, nyatanya kan Pak. kalau ngisinya sudah lengkap. Kemarin belum belum kita lengkapi tapi sudah mati ya. Jadi kita nunggu nanti dibuka lagi di bulan September. Jadi sementara kita pakai LPS yang lama ya. Pak, bagaimana kalau menggunakan MS Teams, Pak? Kan mahasiswa juga bisa mengakses ya kalau pakai MS Teams. Kan Iya kita harus boleh ya. buat kelas, iya kita harus buat kelas dulu. Untuk Iya MS oke. Teams itu bisa juga upload tugas dan materi, Pak. Iya. Ya, nanti kita buat kelasnya ya, kelas MS Team-nya. Eh, Mungkin kalau kalau yang tugas-tugasnya mungkin tetap nanti di LMS saja uploadnya ya, supaya lebih gampang ya untuk karena kan di MS Team juga kita belum terbiasa ya, jadi nanti untuk menilainya dan sebagainya agak ini ya. Ya, tapi nanti MS Team tetap ya kalau mau kita buat supaya nanti tidak perlu lagi nanti mahasiswa untuk apa namanya sewa Zoom ya. Jadi kita bisa pakai MS Team untuk meetingnya ya, kalau yang pas daring ya. Pas online Iya, kita Pak. bisa menggunakan MS Team. Benar, Pak. Tapi ada Kemudian beberapa kendala, Pak, dari mahasiswa sebelumnya. Saya pernah pakai MS Team, katanya lumayan menguras itu, Pak, kuota mereka dibandingkan dengan Zoom. ya, ya nanti terserah mahasiswa ya, nanti mau pakai MS Team atau mau pakai Zoom seperti ini silahkan deh. Mungkin dari PJ-nya punya apa planning seperti apa untuk penggunaan eh, perkuliahan yang online-nya, apakah pakai Zoom atau pakai MS Team? Kalau dari kami biasanya pakai Zoom ataupun MS Teams sih, Pak. Jadi bisa mengikuti aja atau nanti bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman di vote. Iya, iya. Oke, kalau memang nanti mau apa namanya meetingnya yang online pakai MS Team ya nanti siapkan untuk kelasnya masing-masing ya. Jadi untuk semester ini memang ini dosen bebannya agak banyak ya untuk mengajarnya. Oke, jadi untuk pelaksanaannya nanti tetap ya saya dengan Bu Nur Astri ya. Atau mau di ini Bu Nur, mau dibagi dua sebelum dan sesudah atau mau bareng-bareng? Terserah Bapak saja, saya ikut, Pak. Iya. Ya, saya mungkin kan pada saat ini kan kadang kalau kegiatan-kegiatan pas PPG yang apa banyak kerjaan itu mungkin kadang apa namanya ya untuk mengatur perkuliahan agak susah ya, nanti kalau memang saya pas nggak bisa nanti Bu Nur Asri yang masuk gitu ya. Baik, Pak.
Kalau misalnya Bu Nur Aziz juga pas ada kepentingan ini ya nanti saya yang masuk gitu. Jadi kita nggak usah di split jadi dua, tapi uh, kita ini aja sama-sama kalau memang kita bisa berdua masuk bareng ya masuk semuanya. Kalau misalnya salah satu ya pada setiap kali pertemuan. Itu aja ya Bu Nur ya. Baik, Pak Tri. Oke, untuk pembelajaran yang mulai semester ini karena harus apa namanya mengikuti template yang baru, jadi kita belum bisa nyetak ya untuk ya template yang baru. Jadi untuk penilaiannya juga nanti agak berbeda ya. Jadi ada penilaian untuk jadi pembelajarannya bisa project atau studi kasus gitu ya. Jadi kalau kasus di mata kuliah kita nanti ya, perlu kita pikirkan lagi ya benar ya apa kasusnya apa eh, aplikasi dari kalau bilangan kompleks di sini nanti atau mungkin kasusnya kaitan dengan misalnya kayak integral yang di penyelesaiannya menggunakan apa gitu ya mungkin ya nanti di akhir aja ya nanti di akhir dari pertemuan di akhir dari seluruh ya satu semester ini ya jadi ada tugas untuk pembuatan makalah yang berkaitan dengan kasus ya. Bapak, saya izin sudah buat kontrak kuliah. Ada Iya, beberapa yang saya usulkan gitu, Pak. Boleh saya share nggak, Pak? iya boleh silakan. Jadi untuk fungsi variabel kompleks itu nanti rencananya kita menggunakan metode pembelajaran yang double ya Pak, direct instruction dan juga case-based learning. Nanti mahasiswa lihat jadwal pada setiap pertemuan di sini yang telah direncanakan. Sumber referensinya ada beberapa e-book, Complex Variable and Application dari yang edisi ke-8 dan 9 dari Brown and Churchill di sini. Nah, kehadirannya pasti lebih dari 80% materi dan pengumpulan tugas individu. Ini tadi sudah dibahas Pak Tri ya, entah menggunakan online learning yang dari P2M Pak Tri, atau nanti bisa menggunakan MS Team, atau nanti kalau misalkan ada kendala dari keduanya bisa menggunakan Google Drive. Nah, jadwal perkuliahan di sini sudah dibagi menjadi 16 pertemuan ya. Ini 8 pertemuannya. Nah, ini karena kita cash base, Pak, direct plus cash base, mungkin nanti ada beberapa tugas kelompok, Pak. Kalau misalkan kita tugas kelompoknya hanya satu di akhir, itu tidak mencukupi 50% dari cash base yang diharapkan masuk IKU setiap mata kuliah begitu, Pak. Menurut saya bagaimana kalau misalkan setiap bahan kajian dari materi tersebut kita buat untuk tugas kelompok mahasiswa. Misalkan di sini pada materi sistem bilangan kompleks ada 2 pertemuan. Nanti pertemuan yang pertama yaitu untuk tugas individu, nanti pertemuan di akhir di kelompok eh, tugas kelompok di setiap bahan kajian sistem bilangan kompleks, pengumpulan tugasnya seperti itu, Pak. Nah, untuk begitu juga untuk materi lain, misalkan di fungsi variabel kompleks atau di limit kekontinuan fungsi dan turunan fungsi, begitu Pak. Jadi dibuat individu untuk setiap pertemuan yang masuk dalam materi, begitu Pak. Di akhir nanti mahasiswa mengerjakan tugas kelompok nanti yang akan ada studi kasus dari masing-masing kelompok. Nah, untuk pertemuan sampai 16-nya belum saya buat begitu Pak. Untuk kelompoknya apakah eh, bisa digunakan seperti ini atau bagaimana menurut Pak Tri?
Ya, kemarin itu kan di sistem penilaian itu kan ada portofolio dan ada penilaian kasus gitu ya. Yang portofolio, kalau yang tugas individu itu maksudnya di portofolio gitu ya. Iya, Pak. Tugas individu portofolio. Kalau tugas kelompok ini ya di project atau case base-nya begitu, Pak. Jadi Iya. usulan saya untuk tugas kelompok nanti setiap bahan kajian mereka sudah membuat kelompok masing-masing, lalu mencari masalah kontekstual atau aplikasi dari setiap bahan kajian yang sudah dibahas di dalam pertemuan seperti itu, Pak. Nah, nanti bisa membuat poster atau makalah mungkin, Pak. Jadi kalau mau poster itu eh, bisa diajukan HKI gitu. Nanti dosen pembimbing, dosen pengampu gitu Pak, maaf. Dosen pengampu dan masing-masing anggota kelompok mahasiswa itu bisa diajukan hakinya gitu Pak. Jadi eh, dalam membuat poster nanti ada judul dari aplikasi setiap bahan kajiannya, seperti itu ada anggota kelompok, dosen pengampu, pendahuluan, permasalahan apa gitu. Nanti kan kalian mencari masalah ya, gitu, masalah kontekstual atau aplikasi dari bahan kajian tertentu. Baru bagaimana pembahasannya dan kesimpulan, lalu sumber referensinya dari mana gitu. Nah, ini nanti dikumpulkan pada minggu pembagian tugas jadwal yang kelompok itu gitu. Bagaimana menurut Pak Tri atau ada yang perlu Iya, di oke ya, saya setuju sih seperti itu. Jadi kan memang tuntutan yang sekarang itu kan ya OPE ya, kemudian berarti kan penilaiannya kan pada setiap capaian CPL ya. Kemudian ada pengelompokan di penilaian itu yang masuknya di eh, portofolio ya. Jadi tugas-tugas individu per pertemuan itu masuknya di portofolio. Kemudian kalau ada tugas kelompok yang nanti diberikan mungkin tidak setiap itu ya Bu, mungkin ya tidak setiap, tapi setiap topik ya, mungkin bukan pertemuan ya kalau tugas individu ya tugas kelompok ya. Jadi kan benar ada Pak per bahan kajian Pak. Jadi ya, beberapa pertemuan dulu baru tugas kelompok gitu. ya, ya, jadi itu nanti masuknya di penilaian yang kasus ya. Jadi ini penilaian kasus ini persentasenya tinggi ya. Jadi silakan ya yang serius untuk membuat tugas kelompoknya yang bagus gitu ya. Jadi kalau tadi kayak buat poster silakan ya di, di apa namanya penuhi ketentuan-ketentuan kalau membuat poster itu apa yang harus ada ya. Kemudian kalau menggunakan membuat makalah ya silakan ya. Nanti tergantung tugasnya ya. Jadi kita dan Bu Nur ini masih masih merancang ya bagaimana nanti membuat tugas-tugasnya ya. Karena kan memang tuntutannya seperti itu. Jadi kita berubah ya dari pembelajaran yang dulu ke pembelajaran yang baru ya, di mana di sini harus mengikuti OPE tadi. Jadi harus ada proyek atau pemecahan kasus. Nah, kalau yang di mata kuliah ini kan mungkin ya perlu kita pikirkan ya, kalau proyek kan mungkin agak susah ya, ini kan paling-paling kasusnya. Ya, jadi persentasenya 50% itu untuk tugas kelompok ya. Nah, nanti Iya benar Pak. yang membedakan adalah yang tugas individu ini ya. Jadi membedakan uh, nilai ya dari masing-masing uh, individu ya. Jadi ada tugas individu dan UTS UAS ya. Jadi UTS-nya 20%, UAS-nya 20%, tugas kelompok termasuk kasus ya. Jadi itu masuk ke pemecahan kasus gitu ya, untuk tugas kelompoknya ya. Kemudian tugas individu itu pertemuan ya, tugas individu. Jadi kalau yang apa namanya diskusi soal daripada diskusi ya nanti ya intinya itu untuk pemahaman ya. Jadi mengerjakannya kan tidak harus semuanya mengerjakan, tapi silahkan kalau ada satu soal ya salah satu mengerjakan, yang lain ngasih masukan atau mungkin kalau ada kekurangan bisa menambahkan, jadi menyempurnakan eh, apa yang ditulis di dalam jawaban itu. Jadi mungkin yang perlu dipahami juga kalau kita menuliskan jawaban
silakan dibuat tulisannya itu yang detail gitu ya. Jadi jangan loncat-loncat ya untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi supaya ya apa yang kita tulis itu gampang dibaca, gampang dikoreksi begitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau UTS UAS hanya apa namanya loncat-loncat dari jawabannya langsung apa-apa gitu ya, itu nanti dalam kita menilai itu agak bingung ya. Jadi ini memang misalnya jawabannya benar ya, tapi dia loncat ya. Jadi tahu-tahu muncul jawaban itu. Nah saya kan nggak tahu ini benar nggak dia paham gitu, atau hanya nemu jawaban dari teman lain gitu kan. Hanya ngelihat teman lain jawabannya itu terus langsung ditulis gitu kan. Jadi penilaiannya jadi nggak maksimal ya. Karena kan ada hal yang tanda tanya di situ ya. Ngerti nggak? Tapi silakan tulis yang detail ya. Jadi untuk bahan diskusi nanti silakan untuk latihan ya. Latihan bagaimana menuliskan jawaban yang jelas ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan chat GPT itu pun juga kita bisa minta ya, tuliskan rincian yang lengkap. Nah itu bisa gunakan untuk belajar juga ya, bagaimana menuliskan rincian jawaban yang lengkap gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau biasanya kalau mahasiswa baru di SMA mungkin penulisannya hanya singkat-singkat atau seringnya hanya pilihan ganda gitu. Nah itu biasanya ada kesulitan di dalam menuliskan rincian jawabannya lengkap gitu ya. Nah itu yang saya minta nanti silahkan jawabannya ditulis yang lengkap ya. Apalagi nanti kalau sudah ambil mata kuliah analisis real ya, itu juga pasti detail jawabannya harus lengkap ya. Jadi tidak hanya jawaban yang singkat ya, tapi harus lengkap. Oke ya, jadi untuk bahan diskusi itu digunakan untuk berdiskusi bagaimana menuliskan jawaban yang lengkap. Nah, nanti kesimpulannya adalah jawaban yang benar dan lengkap gitu ya. Baik, Pak, izin stop share ya, Pak. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan ini karena ini baru ya, baru akan dilaksanakan ya. Mulai sama dari ini ya silahkan ya, boleh kita tanya jawab supaya kita juga paham ya. Jadi saya dan Bu Nur Asli ini juga sedang mencari rumusan pembelajaran yang memang sesuai gitu ya. Jadi mengikuti aturan baru dan juga sesuai dengan materi kita gitu ya. Jadi kan kalau yang di ilmu-ilmu sosial kan pasti beda di ilmu yang seperti yang di matematik ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi dulu. Jadi nanti kalau RPS-nya sudah bisa dimasukkan lengkap, kemudian kita cetak nanti filenya bisa kita lihat ya seperti apa pelaksanaannya. Jadi saya juga masih kemarin waktu ngisi itu masih bingung juga ya karena ada yang apa namanya untuk tugas-tugas harus 50% ya yang tugas untuk apa namanya base ya project base atau case base yaitu 50%. Nah itu yang masuk di situ komponennya apa saja. Sementara untuk portofolionya itu masuknya di bagian yang portofolio ya. Jadi selain yang 50% ya, jadi yang agak susah untuk jadinya membedakan kemampuan individunya ya. Jadi kalau untuk yang kasus itu kan tugas kelompok, jadi menilainya kan nggak bisa spesifik ke individu. Jadi masih kita cari
rumusan yang pas ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Bu Nur ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk tugas-tugas kelompoknya, kemudian tugas individunya yang masuk ke portofolio. Bapak Silakan ada kalau mahasiswa yang ingin bertanya, Zikri and Zikri, ya silakan silahkan. MCK. Iya Ibu Bapak, terima kasih. Ini Ibu saya ingin bertanya, tadi kan kelompok K itu sebanyak 4 atau 5 orang ya. Untuk pembagiannya itu nanti apakah dispin dari kita atau kita yang milih atau dari Patri atau Bu Nur terkait kelompoknya? Iya, gimana Bu Nur untuk pembagian kelompoknya? Apa bebas apa uh, kita buat aturan untuk pembuatan kelompok? Dibebaskan oleh mahasiswa saja, Pak. Mungkin kan ada diskusi secara luring juga mereka. Mungkin ada yang rumahnya berdekatan atau sebagainya gitu, Pak. Iya, oke ya, seperti itu ya. Silahkan nanti dibuat sendiri kelompoknya. Jadi berapa tadi empat orang ya satu kelompok. Iya, Pak. Eh, 3 atau 4 4 atau 5 mahasiswa. Menurut Bapak bagaimana? Apakah terlalu banyak 4 atau 5 mahasiswa? Kalian ada Empat aja. berapa? 4 ya, Pak? Kalian Iya, ada mungkin empat empat aja. puluh ya? Berarti sekitar 10 kelompok ya, Pak, di Ya. kelas. Jadi pembagiannya mulai dari awal pertemuan karena nanti tugas kelompoknya itu ada beberapa sekitar 5 sesuai dengan bahan kajian. Jadi nanti kalau bisa kelompoknya tetap atau sama gitu. Jadi kalian diskusinya juga lebih mudah gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Jadi kita ada dua kelas ya untuk angkatan ini kan ada kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi kuliahnya sama ya di hari ini juga tapi nanti jam 1. Bapak izin bertanya juga Pak, ini baiknya bagaimana Pak ya untuk tugas kelompok kan ada di beberapa pertemuan ya Pak ya, di dalam 16 pertemuan tersebut. Baiknya mereka ini presentasi hasil kelompok mereka di paparan tadi yang ada tugas kelompok atau hanya pengumpulan saja begitu Pak, karena nanti kan eh, kita ada seperti di akhir itu ada latihan gitu Pak ya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya sebenarnya kan kalau lengkapnya itu penilaian itu termasuk ada yang presentasi juga ya. Cuma kan waktunya gimana kalau misalnya presentasi sementara ada 10 kelompok bagi waktunya gimana tuh? Terus kalau misalnya untuk paparan dari hasil tugasnya apa Mungkin dibuat gitu aja dipilih ya? saja nanti Pak. Jadi mereka sudah mempersiapkan nanti setiap kan kita ada 5 kali presentasi ya Pak ya. Berarti kalau tugas Ya. kelompoknya 5 nanti kita pilih beberapa kelompok saja di setiap pertemuan tersebut gitu Pak. Jadi nanti surprise gitu kelompok mana yang siap presentasi gitu ya. Gimana kalian siap nggak? Karena poinnya lumayan cukup besar di sini 50% gitu. Dan ini sebenarnya memudahkan kalian juga ya untuk mendapatkan yang lebih baik gitu kan. Ya, jadi nanti tidak misalnya kan tugas di topik
yang pertama misalnya kan, itu tidak semua 10 kelompok maju, tapi kita hanya pilih beberapa saja. Jadi mungkin nanti eh, dalam satu semester itu presentasinya satu kali gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kan misalnya yang materi pertama ya tugas kelompok satu itu yang maju, yang presentasi berapa kelompok gitu, misalnya 3 kelompok. Nanti yang tugas yang kedua 3 kelompok gitu ya Bu ya. Benar, Pak. Jadi ini kan tugasnya aplikasi, Pak ya. Jadi tetap kita sampaikan materi dulu mungkin Pak di awal gitu. Dan nanti di akhir mereka aplikasinya presentasi kelompok mungkin diberi waktu beberapa menit setiap kelompok begitu, Pak. Jadi mencukupi waktu. Ya, oke, nanti kita perlu atur lagi gitu ya untuk di LMS-nya juga kan pasti harus harus diubah juga ya. Jadi dari tugasnya itu masuk di pertemuan berapa dan sebagainya ya, gitu nanti harus kita set lagi, ya kita perlu diskusi lagi gitu ya untuk materi fungsi variabel kompleks ini ya, untuk menyesuaikan ke pembelajaran yang baru ini ya, jadi model yang baru ini. Jadi topiknya 5 ya Bu ya, 5. Jadi ini nanti 5 macam tugas kelompok atau berapa? Iya, Pak, sesuai dengan bahan kajian itu ada 5, Pak. Berarti kira-kira 5 tugas kelompok mereka. 5 tugas kelompok berarti mungkin nanti satu satu tugas itu yang presentasi cukup 2 orang, 2 kelompok aja ya mungkin ya. Oh, bisa, Pak. Karena ada 10 kelompok kan nanti masing-masing itu kita pilih 2 untuk presentasinya. Iya, Pak. Tapi surprise ya nanti siapa yang presentasi ya. Jadi Iya, harus siap ya. semuanya harus siap. Ada lagi mungkin yang mau tanya atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan? Untuk LMS-nya itu, jadi ini sebenarnya untuk apa namanya, guru-guru ya, tapi ini saya masukkan untuk pembelajaran kita yang semester ini. Jadi tetap saya ngajar kalkulus diferensialnya itu 3 kelas, kemudian ada PD PD elementer sama PD lanjut ya. Ada fungsi kompleks ini. Ini fungsi kompleks, cuma ini data yang saya restore kan data yang dulu banget gitu ya. Jadi saya cari-cari file backupnya, itu ada backup yang zaman awal ya. Dan materinya uh, ya agak berbeda. Tapi ini saya coba kemarin saya set ya. Cuma nanti berarti harus disesuaikan juga dengan itu tadi ya, tugas-tugas kelompoknya ya. Karena ini belum belum masuk ke tugas kelompok. Jadi belum lengkap juga ini saya untuk settingnya, karena ya yang dulu kan nggak ada apa namanya isinya, jadi hanya hanya menu saja, kemudian harus mengisi lagi ya. Karena waktu itu kan untuk backup yang
yang pas yang di pergantian dari apa dari LMS yang zaman dulu kan kita punya LMS di prodi kemudian ke LMS universitas, dari sekarang LMS universitasnya mati, jadi saya nggak bisa ngambil yang file yang terbaru gitu ya. Oke, nanti saya akan apa namanya setting ulang sesuai dengan tadi ada tugas-tugas ya, saya akan diskusikan dulu dengan Bu Nur nanti ya, tugasnya ada di mana, tugasnya seperti apa, kemudian nanti saya set masukkan ke LMS, baru nanti membuat akun untuk mahasiswa. Jadi kalau membuat akunnya sih gampang, nanti saya minta mahasiswa mengisi ya, mengisi link apa Google Form kan isinya hanya nama nama depan, nama belakang, kemudian ada email ya, kemudian passwordnya nanti awalnya dibuat password yang sama aja dulu, kemudian nanti silakan diganti. Berarti ini emailnya UNJ atau yang lain, Pak? Kalau untuk Yang LMS lain Bapak ini. ya, Yang emailnya lain, ini Pak, ya. bebas ya, karena ini bukan yang ONG. Baik, Pak. Untuk materinya saya masih simpan sih, Pak. Untuk Oh, iya, PPT, bahan diskusi, dan tugas individu. iya. Ya, nanti kita cek ya, ya. Atau itu juga nanti membuat ininya Bu ya, menyiapkan ya untuk tugasnya juga di akhir setiap topik kan berarti ada 5 topik, akhir topik pertama itu apa ya, jadi tugasnya nanti apa. Baik, Pak. Atau mungkin materi yang pertamanya bisa kita berikan itunya ya, PPT-nya. Ini sih ada juga kemarin yang saya masukkan, tapi sama nggak dengan yang di Bunur, yang materi terakhir bukan ini ya. Ini sama ya Bu ya, yang pertemuan Sama pertama ya. kok, Pak. Sama, Pak. Oh, ya, ya, ini berarti mungkin ini kita kirim aja ke Zoom ya, sama mungkin tugas. Ini kan di pertemuan 1-2 yang lalu itu kan satu tugas ya, pertemuan 1 dan Iya, pertemuan 2 benar. kan ada bentuk praktis dan bentuk polar ya. Jadi dalam satu tugas. Jadi ini saya kirim aja ke itu ya. Atau kita mau jelaskan yang PPT pertemuan pertama, Bu? Silakan, Bapak. Ini yang tadi kalkulusnya. Di saya PPT-nya masih menyambung, Pak, pertemuan 1 dan 2-nya. Batasnya polar ya, Pak. Ya, ini untuk pertemuan pertama. Ini mungkin kita sepintas dulu ya untuk membahas ya di materi pertemuan pertama. Nanti untuk bahan diskusinya saya berikan sama tugas, kalau tugas individunya masih sama ya Bu ya dengan yang dulu. Kan ini tugas individu pertemuan 1 dan 2 satu saja. Tugas Tugas individu diskusi juga juga masih, di pertemuan 1 dan 2. iya benar, Pak, masih nyambung, Pak. Iya, iya. Bahan diskusi juga iya, Pak, 1 dan 2. Ya, oke. Iya, oke. Mungkin saya
Saya jelaskan sepintas ya untuk pertemuan satu ini materinya tentang bilangan kompleks ya. Dulu di SMA juga mungkin sudah pernah belajar bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ada bagian real dan bagian imajiner. Jadi muncul ada I ya, jadi ada A plus minus BI ya, atau A koma B gitu ya. Jadi penulisannya bisa dua macam ya. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini ada sifat-sifat dasar ya pada bilangan kompleks, kemudian ada bentuk vektor, kemudian ada uh, moduli ya, jadi ada harga mutlak ya dari bilangan kompleks gitu ya. Nah, jadi dalam bilangan kompleks itu muncul ada bentuk imajiner ya. Jadi bagian imajiner dan bagian real ya. Jadi di sini ada I ya, I kuadratnya sama dengan B1 ya. Nah, penulisan dari bilangan kompleksnya itu, kalau kita sebut sebagai Z sebagai bilangan kompleks, Z itu bentuknya adalah X ditambah I kali Y, di mana X dan Y-nya itu adalah bilangan real. Nah, di sini tadi I kuadratnya sama dengan B1 ya, sehingga nanti operasinya untuk perkalian dan bagiannya kalau kita ketemu ada I kali I yang menjadi B1 gitu ya. Jadi himpunan bilangan kompleks sendiri dituliskan sebagai X plus Y, jadi himpunan X plus Y, di mana X Y-nya itu bilangan real ya. Jadi ini ya, penulisan yang bentuknya X plus Y, tapi ada penulisan yang menggunakan seperti koordinat saja X, Y ya. Jadi kalau misalnya di sini 1 ditambah 2i, misalnya ya cuma ditulisnya 1,2 gitu ya. Itu ada buku yang menuliskannya pakai koordinat ya. Kemudian nanti ada juga penulisan bentuk eksponen dan bentuk polar ya. Jadi ada pembahasan di pertemuan kedua nanti. Nah, contoh bilangan kompleks di sini ada I saja. I saja itu artinya 1 kali I. Jadi bagian imajinernya 1, bagian realnya 0 ya. Jadi ini ya, yang tidak ada bagian realnya itu kita namakan sebagai imajiner murni ya. Tapi kalau yang tidak ada I-nya itu menjadi real murni ya. Jadi bilangan real sendiri itu adalah sebetulnya bilangan kompleks ya, yang tidak ada komponen atau yang komponen I-nya itu 0 ya. Komponen imajinernya itu 0. Itu adalah real murni jadinya ya. Jadi ada imajiner murni, ada real murni ya. Ini ada beberapa contoh di situ. Kalau I saja itu real murni ya. Kemudian di belakang ini ada min 2i itu juga real murni. Ya, imajiner murni ya. Imajiner murni. Yang real murninya di contoh ini nggak ada malah ya. Jadi kalau misalnya bilangan min 2, misalnya itu juga jadi real murni adanya. Karena nggak ada komponen imajiner. Nah, jadi ini dituliskan sebagai bagian real dan bagian imajiner ya. Penggambarannya digambarkan dalam dimensi 2 ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y. Ya, jadi sumbu X-nya itu adalah sumbu real ya. Sumbu Y-nya itu sebagai sumbu imajiner ya. Jadi kalau X-nya itu disebut sebagai bagian real ya, atau RZ atau REZ. Jadi di sini notasinya kadang beda-beda ya. Ada yang hanya RZ saja, ada yang REZ ya. Imajinernya juga ada yang IZ, ada yang IMZ ya. Sama maksudnya ya. Jadi bagian real atau bagian imajiner ya. Nah, penulisan yang lain tadi ini juga yang tadi saya sebutkan hanya berbentuk koordinat ya. Jadi kalau dicontoh ya sama dengan 3 plus ya ini ya 3 plus 4i ya, ini ditulisnya hanya 3,4.
Jadi artinya di sini bagian realnya adalah 3, bagian imajinasinya adalah 4 ya. Kalau Z sama dengan 2I saja, ini ditulis kalau dalam bentuk koordinat menjadi 0,2, di bagian realnya 0, bagian imajinasinya 2 ya. Z sama dengan 2 min I, ini bagian realnya 2, bagian imajinasinya min 1 ya. Ya, jadi mudah kita pahami ya untuk seperti itu. Nah, kemudian ada operasi dalam bilangan kompleks ya. Jadi kalau kita punya Z sama dengan Z1 ya, X1 plus Y1 yaitu X2 plus Y2, maka kalau kita katakan dua bilangan kompleks ini sama, berarti harus X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jadi itu kesamaan dari dua bilangan kompleks ya. Jadi bagian imajinasinya sama, bagian realnya sama, ya berarti bilangan kompleks itu sama ya. Nah, kemudian kalau dioperasikan penjumlahan ya, ini bagian realnya dijumlahkan, bagian imajinasinya juga dijumlahkan. Ya, jadi untuk penjumlahan ini sangat mudah dipahami. Jadi yang bagian ada I-nya ya dikelompokkan, yang ada I-nya ya dijumlahkan. Kalau yang tidak ada I-nya juga dijumlahkan yang tidak ada I. Kemudian perkalian, nah ini perkalian yang mungkin agak rumit ya, harus dikalikan seperti kalau kita mengalikan bilangan real ya. Jadi kalau ada dua bentuk ya, ini X1 plus Y1 berarti pengalinya ya X1 dipegang dulu, jadi X1 kali X2 ditambah X1 kali Y2, kemudian ditambah Y1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Jadi ya, tadi ini ada I kuadrat menjadi min 1 ya. Jadi di sini muncul ada tanda min di sini ya, ada min Y1 Y2 karena di sini I kuadrat ya. I kuadrat itu min 1 ya. Ya, jadi hasil perkalian Y1 Y2 menjadi X1 Y2 dikurangi ya, X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I X1 Y2 ditambah X2 Y1 ya. Jadi ini hasil perkaliannya ya. Jadi kalau rumus ini tidak kita hafalkan ya kita langsung bisa kalikan di angka-angkanya saja seperti ini ya. Jadi kan ini 3 kali 2, 3 kali I, kemudian 2I kali 2, 2I kali I, itu perkaliannya. Jadi kalau ketemu ada I kuadrat menjadi min 1 ya. Kemudian sifat-sifat yang ada di bilangan kompleks ada sifat komutatif, perkalian juga, penjumlahan juga. Kemudian sifat asosiatif, penjumlahan dan perkalian sama ya, berlaku ya, sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan itu juga berlaku. Kemudian sifat identitas itu juga ada di bilangan kompleks itu, nolnya itu adalah identitas terhadap penjumlahan, satu adalah identitas terhadap perkaliannya. Nah, kemudian terhadap penjumlahan itu setiap bilangan kompleks itu mempunyai inverse ya. Jadi inverse terhadap penjumlahan ya. Jadi negatifnya ya. Jadi Z itu negatif Z itu adalah inverse terhadap penjumlahan. Nah, kalau inverse terhadap perkalian yaitu super Z ya. Super Z itu kalau tapi ini dengan catatan tidak nol ya. Jadi bukan bilangan nol ya. Itu mempunyai inverse terhadap perkalian ya. Jadi inverse-nya adalah super Z. Di sini menjadi kalau diuraikan ya, jadi super Z ya, Z-nya adalah X plus IY itu menjadi X dibagi X kuadrat per Y kuadrat dikurangi I Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini adalah super Z-nya itu menjadi seperti ini. Ini kalau dikalikan Z kali super Z itu hasilnya adalah 1 ya. Nah ini contoh ya, Z-nya 3 plus 4I
Kalau negatif Z ya semuanya dikasih negatif, kemudian super Z menjadi ini. Ini tadi super Z itu kan hasilnya seperti ini. Nah ini sebetulnya kalau kita uraikan, jadi kenapa kok jadi seperti itu? Jadi dari super Z itu jadi ada super Z ya. Ini kan super X plus IY. Itu sebenarnya dikalikan dengan X min IY dibagi X min IY. Nah perkalian penyebut itu kan menjadi E kuadrat plus Y kuadrat. Karena ini kan E kali X kan E kuadrat. E kali min IY kan min I X Y. Ini IY kali X Y plus I X Y kan 0 ya. Kemudian ini IY kali IY menjadi I kuadrat. Ada min tadi, jadi I kuadrat kan min 1, jadi menjadi plus ya. Jadi penyebutnya tinggal I kuadrat dari kuadrat. Nah, pembilangnya di sini ya berarti menjadi X plus IY. Min ya, min IY. Ya, jadi ini kan boleh ditulis menjadi X dibagi I kuadrat plus Y kuadrat dikurangi I ini Y dibagi Y kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi biar jelas saya beri tanda kurung aja seperti ini. Ya ini adalah hasil perkali pembagian ya seperti ya, 1 dibagi Z. Ya, jadi hasilnya itu karena uraiannya seperti itu ya. Nah, kalau kita anggap sebagai vektor, bilangan kompleks itu bisa kita gambarkan sebagai vektor ya, seperti ini ya. Jadi dia sama dengan X plus IY itu adalah vektor dari 0 ke titik X, Y ya. Ya, jadi berbentuk vektor ya, dari pusat 0 ya. Jadi kalau kita menggambarkan bilangan kompleks itu sebagai vektor ya, yang kita gambar vektornya itu ya. Jadi seperti contoh gambar ini. Nah, kemudian operasi di vektor itu ada penjumlahan ya. Jadi penjumlahan itu secara geometri bisa kita interpretasikan seperti ini. Jadi kita buat jajar genjang ya. Di sini Y1 ditambah Y2 jadinya ini. Jadi yang di sisi diagonal ini. Jadi Y1 ditambah Y2. Jadi boleh di Y2-nya tadi ini digeser dipindah ke bagian kanan. Ini digambar titik-titik ini baru dihubungkan dari titik pangkal dari Y1 dan titik terminal dari Y2 ya. Jadi Y1 ditambah Y2. Nah, kemudian kalau tadi ada sifat komutatif, kalau diganti Y2 ditambah Y1 ya, ini Y1 yang di bawah ini pindah ke atas ya. Jadi ini sama ya, Y1 plus Y2, Y2 plus Y1 itu sama ya gambarnya yang vektor diagonal itu ya. Nah, ini contoh modulus ya, ada modulus ya, harga mutlak Z ya. Ini adalah akar Y kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi untuk menghitung modulus dari 3 plus 4 ya dengan kita hitung aja ya. Akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Akar 25 jadi 5 ya. Jadi ini modulus ya, atau harga mutlak ya, dari bilangan kompleks. Kemudian sifat-sifat dari modulus. Jadi kalau perkalian, jadi dari situ harga mutlak Z dikuadratkan, itu adalah bisa kita uraikan ya, hasilnya di situ menjadi RE kuadrat ditambah IM kuadrat ya. Jadi harga mutlak Z kuadrat ya, jadi itu ya. Kemudian
Yang kedua, sifat yang kedua, REZ kurang dari imajiner Z harga mutlak kurang dari harga mutlak Z. Ya, jadi boleh diuraikan ya. Jadi kenapa hasilnya itu silakan ya, boleh diuraikan ya. Jadi kalau tadi misalnya harga mutlak Z tadi, ya ini kalau harga mutlak Z, kalau Y-nya itu X plus Y, harga mutlak Z kan menjadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau ini dikuadratkan ya, jadi harga mutlak Z kuadrat ya, berarti ini menjadi X kuadrat Y kuadrat ya. X-nya itu kan bagian imajiner ya, jadi ini X, yang ini Y ya. Ya, jadi ya buktinya seperti itu aja ya. Ya, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ya, silahkan dicoba uraikan ya. Nah, kemudian kalau di dalam mungkin geometri analitik ya, ada jarak antara dua titik itu adalah akar dari, kalau tadi titiknya X1 Y1 dan X2 Y2 ya, berarti X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat sebagai vektor ya, jadi seperti ini. Jadi ini ya sangat kompleks, X1 plus Y1, X2 plus Y2 ya, Y1 Y2. Nah, jadi ini harga mutlak Y1 Y2 itu sama dengan akar X1 min Y2 kuadrat, Y1 min Y2 kuadrat. Ya, jadi ini bisa kita katakan sebagai jarak antara dua titik. Nah, titik ini ya titik terminal tadi ya. Jadi kalau dianggap sebagai vektor dari 0 sampai ke X1, X2, yang satu 0 dari X1, X2, Y2 ya. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Jadi harga mutlaknya itu adalah jarak dari dua titik ini. Jadi kalau kita jarak antara ini dan ini ya, itu sebagai modulus atau moduli dari Y1 min Y2. Ya, jadi kalau di geometri analitik ya kita hanya mengenal bahwa jarak antara dua titik itu rumusnya adalah akar dari, jadi kalau dilihat sebagai vektor menjadi seperti ini ya. Jadi modulus dari Y1 min Y2 ya. Bolak-balik sama ya di situ ya. Modulus Y2 min Y1 ya sama saja. Kemudian ada conjugate ya, atau sekawan ya, conjugate ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan X plus Y, conjugate-nya adalah X min Y ya. Jadi kalau kita gambarkan Z dengan sekawan Z itu simetri terhadap sumbu X ya. Simetri terhadap sumbu X. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau 2 plus 5i ya di situ sekawannya adalah 2 min 5i. Kalau bagian real ya hanya misalnya hanya 2 saja ya, sekawannya tetap sama ya. Kalau 4i ya sekawannya min 4i ya. Jadi yang berubah tanda itu yang imajinernya. Kalau hanya real saja kan imajinernya 0 ya. 0 dikasih min juga tetap 0 ya. Jadi negatif 0 juga tetap 0 ya. Ini sifat-sifat yang kaitan dengan conjugate ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang berlaku seperti itu. Z kali Z ditambah sekawan Z itu menjadi 2 kali REZ. Z dikurang dari sekawan Z, 2i kali imajiner Z. Jadi ini bisa diuraikan ya. Jadi benar nggak sama dengan ini ya. Z kali Z sekawan itu adalah Z kuadrat, harga mutlak Z kuadrat.
Ya, jadi materi awal cuma seperti itu ya. Nanti silahkan dipelajari lebih dalam. Ya. Mungkin bisa juga cari-cari materi dari web lain atau mungkin YouTube yang membahas tentang bilangan real, ya silahkan ya untuk menambah wawasan ya. Kemudian untuk soal bahan diskusinya mungkin saya kirim ke chat aja. Jadi file bahan dari di berkas. Kadang-kadang file kalau udah banyak gitu jadi nyarinya agak susah. Iya, Pak. Variabel. Ini saya ada Pak bahan diskusinya, tapi masih diskusi yang pertemuan 1 dan 2 digabungkan, Pak. Oh, iya. Ini juga udah ketemu. Baik, Pak. Diskusi. Ya, kemudian tugas individu ya. Mau dibahas atau untuk belajar mandiri dulu, Bu Asri? Mungkin itu Pak, mahasiswanya kalau mau menjawab diperbolehkan, Pak. Ya, oke, silakan yang mau mencoba ya. Jadi di situ ada yang pertama itu operasi-operasi ya, di dalam bilangan kompleks. Kemudian ya intinya di situ hanya operasi-operasi, kemudian ya kalau dalam bentuk masih operasi kemudian disederhanakan baru nanti bisa kita tentukan bagian real dan imajinernya ya. Jadi untuk nomor 2 kan seperti itu ya. Jadi kalau yang lihat yang A kan hanya 2 ya. Jadi lihat 1 dibagi 2. Jadi ini dijadikan 1 dulu baru ketemu bagian imajiner dan bagian realnya ya. Jadi kalau yang nomor E di situ lebih rumit karena ada 4 ya, 4 bilangan kompleks yang atas dikalikan 2, yang bawah ya pembilang penyebut ya, bawah kalikan juga 2. Jadi kalikan dulu baru hasilnya dibagi ya. Jadi terakhir nanti bentuknya adalah bentuk satu bilangan kompleks ya, A plus I B gitu ya. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu. Nomor 3 kaitan dengan modulus ya. Jadi modulus dan conjugate ya. Jadi sudah ada ya. Kemudian nomor 4
ekspresikan cuma bilangan kompleks dari soal nomor 2 ke bagian dalam bentuk eksponen ya. Eksponen ini belum ya. Jadi yang sekarang bisa dikerjakan adalah 1, 2, 3 saja. 4, 5-nya untuk pertemuan kedua ya. Ya silakan namun 1, 2, dan 3 ya. Boleh dipilih satu-satu aja, nggak usah semuanya ya. Baik, Pak. Silakan yang mau nomor 1A. Jadi satunya boleh pilih ya A, B, C, D, E sampai J gitu ya. Lalu nomor duanya juga sampai E, 2A, 2B gitu ya. Nomor tiganya dari yang nomor 1 ya di sini ya. Modulus dan kompleks konjugatnya. Ya yang eh Resen sudah ada Nandita, Zikri, Syahira. Nandita nomor berapa? Ibu, kalau misalkan nomor 1, saya ngerjain yang B. Nah, itu udah sekalian modul sama konjugat, berarti nomor 3 ya, Bu, jatuhnya. Iya, boleh. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Iya, Zikri nomor. Boleh Ibu mau coba nomor 1 yang G. Oke. Syahira dulu ya, Syahira. Saya mau satu yang I. Oke, Iya satu yang I. Indi. Saya yang D, Ibu. Oke. Yang sudah duluan boleh ini ya, share screen ya. Omnia. Saya mau yang F. Oke. Berarti yang belum A ya. A malah belum tadi ya. A, C, E ya. Dan H sama J ya yang belum. Silakan. Mau Lydia? Saya yang A, Bu. Boleh. Oke. Berarti yang belum C, E, H, ya. J. Nomor 1 itu berkaitan dengan nomor 3 ya. Karena nomor 1 mencari operasinya. Hasil dari operasinya nomor 3 modulus dan konjugatnya ya. Jadi bisa sambil mengerjakan nomor 3 juga seperti Nandita tadi ya. Ada lagi yang mau raise hand atau ada yang mau. Oke, Jostra. Izin Bu, saya ingin mengerjakan soal nomor 1 bagian C, Ibu. Oke. Berarti tinggal yang E, H, dan J ya. Konita. Saya yang E, Bu. Oke. Ini tinggal H sama J ya. Yang nomor 2 nggak ada nih. Ini hanya memisahkan yang part yang real dan imajiner ya. Mediani. Saya boleh nomor 2A, Ibu. Oke. Bu, Elizabeth. saya boleh nomor 1H mungkin. Siapa ya tadi yang berbicara? Malik ya. Malik apa saya duluan ya, Bu? Tadinya mau H sih, Bu. Cuma Yang tadi berbicara siapa? Malik, Bu. Malik duluan ya berarti ya, yang H Saya ya. Bu, saya Bu. Iya. Setelah Malik siapa Lintang ya? Oh, tadi sepertinya Elizabeth duluan, Bu. Oh, Elizabeth. Oke, Elizabeth.
Enggak, Bu. Tadi saya kan raise hand, tapi ternyata Malik udah on mic duluan ngenyebut H. Jadinya nggak jadi, Bu. Oke, Lintang berarti. Kalau saya mau 2B, Ibu. Oke, yang belum berarti satunya J ya. Sahira, Tadi udah Sahira. Bu yang I. Tadi saya keluar tangannya, jadi paling belakang lagi. Oke, oke. Jadi yang belum dikerjakan satu J ya, dua C D E ya. Nomor tiga silakan kalau mau coba. Kalau bisa sih sekalian ya satu dan tiga. Tapi kalau nomor tiganya belum nanti boleh raise hand lagi ya. Fitra, Saya 1J, Bu. oke. Jadi full ya satu. Ada yang sudah dapat jawabannya? Mau share? Saya sudah, Ibu. Oke, Ibu stop dulu ya. Silahkan. Baik, izin share screen ya, Ibu. Iya. Baik, saya izin menjelaskan untuk yang B. Jadi kan Z1-nya 2 min I, Z2-nya min 1 plus 5I, Z3-nya 3 plus 4I. Lalu soal yang B itu Z1 dikurang Z2 ditambah Z3. Lalu kita masukkan substitusi Z1-nya 2 min I, Z2-nya itu min 1 plus 5I, Z3-nya itu 3 plus 4I. Lalu kita hitung yang bilangannya itu 2 tambah 1 tambah 3 itu saya gabung jadinya, lalu yang imajinernya saya gabung jadi min satu dikurang 5 tambah 4, jadi hasilnya 6 min 2i. Lalu saya juga hitung modulusnya, itu kan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, berarti akar dari 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya akar 36 tambah 4 sama dengan akar 40 sama dengan 2 akar 10. Nah, konjugatnya itu jadinya 6 plus 2 Ibu. Oke, sudah benar ya itu. Z. Oh, bentar. Yang plus min 1 min 5. Oh, plus 4 ya karena minus ya itu memang ya. Yang 2 plus plus itu karena min ya. Jadi Boleh, Bu. positif ya. Oke, konjugatnya sudah benar juga. Modulusnya juga sudah benar. Siap, terima kasih, Bu. Sama-sama Nandita. Nanti sebenarnya biasanya kita masukkan ke ini ya, ke LMS ya. Nanti ditahan dulu ya untuk kalian. Nanti kalau LMS-nya sudah siap dan kalian sudah punya akun, nanti pas bagian bahan diskusi kalian bisa memasukkan ya, gitu. Jadi untuk minggu depan atau beberapa waktu kemudian ya. Silakan, ada lagi yang mau presentasi yang sudah ada hasil jawabannya? Kalau bisa sekalian nomor tiga juga ya, karena konjugatnya kan hanya ini ya, negatifnya ya. Silakan Indi. Ya, izin share screen ya, Bu. Silakan Indi. Tidak terlihat, Bu. Ini juga menjelaskan yang nomor satu bagian B itu kan perintahnya adalah Z1 dikali Z2 dikurang Z3. Dengan Z1-nya itu kan 2 min I, Z2-nya itu min 1 plus 5I, Z3-nya itu 3 plus 4I. Nah, saya itu untuk memudahkan saya menghitung, saya menghitung dulu yang di dalam kurungnya, yaitu pengurangan dari Z2 dan Z3. Yaitu kita tinggal dikurang aja, min 1 ditambah
5i dikurang 3 plus 4i. Sama dengan kita dapat hasilkan min 4 plus i. Jadi yang minus 1, minus 1 dikurang 3 jadinya minus 4. 5i dikurang 4i jadinya 1i. Nah, setelah kita dapat, baru saya kalikan dengan Z1 yaitu 2 min I. Yaitu tinggal di 2 min I dikali min 4 plus I, tinggal dikali. Jadi 2 dikali minus 4, lalu ditambah 2 dikali I, ditambah minus I dikali minus 4, ditambah min I dikali I. Lalu kita dapat hasilnya min 8 plus I yang sama-sama ada I-nya itu disatuin jadi I dikali 2 plus 4 dikurang I kuadrat. Karena I kuadrat ini sama dengan minus 1, sesuai yang sudah tadi dijelaskan, jadinya karena di depan ada minus, jadinya dia plus 1. Kita dapat hasilkan min 8 plus 6I plus 1. Lalu hasil dari bilangan kompleks ini adalah min 7 plus 6i. Nah, modulusnya itu tinggal kita akarin dengan XY-nya itu adalah minus 7 sama 6. Kita dapatkan 49 ditambah 36 sama dengan akar 85. Lalu konjugatnya itu, karena tadi Z-nya itu adalah minus 3 plus 6i, yaitu sekawannya adalah minus 7 min 6i. Apakah ada yang keliru, Ibu? Itu Ibu lihat sudah sih kalau dari hasilnya ya. Min 8 plus 1 ya. Dengan 2 plus 4-nya I ya. 6, konjugatnya imajinernya aja ya yang negatif ya. Min 7, min 6i benar. Modulusnya sudah benar. Oke, Terima kasih, Ibu. sama-sama Indi. Oh ya, selanjutnya ada nggak ya yang mau jawab nomor 2 CDE? Ada yang resen lagi nggak? Belum ya? Rosita. Isi nomor 2C, Bu. Oke, 2C. Berarti tinggal 2D dan E ya. Ada lagi yang mau presentasi? Saya mau izin presentasi, Bu. Silakan. Jadi di sini saya menjawab nomor 1 yang G. Nah, pertama-tama soalnya itu Z1 per Z2 ditambah Z3. Tadi kita tahu Z1-nya itu 2 min I, Z2-nya min 1 plus 5I, Z3-nya 3 plus 4I. Pertama-tama di sini saya samakan penyebut antara yang 3 plus 4I. Jadi dikasih longitud, jadi 3 plus 4I dikalikan dengan negatif 1 plus 5I. Setelah dikalikan, kali pelangi hasilnya negatif 3 plus 15I min 4I plus 20I kuadrat. Yang ininya turun kembali ke bawah. Lalu di sini saya operasikan bagian dalam terlebih dahulu. Negatif 3 karena tidak ada satuan lain, jadi tetap negatif 3. Lalu 15i dikurang 4i, hasilnya 11i. Karena di sini ada i kuadrat, maka dapat diubah menjadi negatif 1. Terkait yang sini tidak ada perubahan, maka diturunkan kembali penulisannya. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan. Di sini saya langsung hitung secara full, jadi jadinya 2 dikurang 3 dikurang 20. Hasilnya adalah negatif 21. Lalu yang I juga negatif 1 ditambah 11I, hasilnya 10I. Yang bawahnya tidak ada perubahan. Dikarenakan di bawahnya di sini masih ada imaginary, ada I, maka di sini harus dikalikan sekawan. Sekawan dari penyebutan di sini. Ini kan plus, jadi sininya minus. Maka jika dikalikan, negatif 21 tambah 10i dikalikan dengan negatif 1 negatif 5i, hasilnya seperti ini. 21 ditambah 105i dikurang 10i dikurang 50i kuadrat. Di bawahnya dapat diubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti kan negatif 1 di kuadrat, lalu 5i di kuadrat. Lalu dioperasikan, 21-nya tetap karena tidak ada satuan lain. Lalu 105i dikurang 10i, hasilnya 95i. Di sini karena ada i kuadrat, maka dapat diubah menjadi negatif 1. Ini jadi negatif 50 dikalikan negatif 1 itu negatif, jadi positif 50.
Nah, dilanjut, habis itu di sini ada 5i kuadrat, jika dijabarkan jadinya 5 dikuadratkan jadi 25, i kuadrat, karena kita tahu i kuadrat itu negatif 1, maka langsung saya ubah di sini jadi negatif 1. Habis itu di sini saya operasikan, 21 ditambah 50 hasilnya 71, lalu 95i ditetap, dan 26. Lalu dapat dipecah jadi 71 per 26 ditambah 95i per 26. Ini sudah berbentuk bilangan kompleks. Untuk jawaban Z-nya ini, lalu selanjutnya untuk modulusnya, di rumus modulus tadi, itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu adalah yang ini, sedangkan yang Y-nya ini. Jadi 71 per 26 dikuadratkan, ditambah 95 per 26 dikuadratkan. Lalu jika dihitung, sini saya dibantu kalkulator karena cukup besar. 71 jika dikuadratkan hasilnya 5041, 95 dikuadratkan hasilnya 9025. 26 dikuadratkan 676. Jika dijumlah hasilnya 14.066 per 676. Lalu ini dapat diperkecil dengan cara atas bawah kita bagi 26. 676 kita bagi 26 hasilnya 26. Lalu 14.066 dibagi 26 541. Lalu dikalikan rasionalkan penyebutnya, lalu hasilnya ini jadi 541 dikali 26 hasilnya 14.066. Kembali lagi. Ya hasilnya seperti ini, jika disederhanakan hasilnya 4,56. Lalu untuk kompleks konjugatnya seperti ini. Bagian akhirnya, bagian imaginary-nya diubah tanda menjadi negatif. Apakah ada kesalahan, Ibu? Ya, sejauh perhitungan Ibu lihat sudah benar ya. Itu kamu perkaliannya ya itu. Dan hasil konjugatnya juga kebalikannya dan modulusnya. Oke, Oke, terima kasih, Ibu. ya Zikri. Nanti jangan lupa di-save dulu ya semuanya, nanti pas sudah ada LMS dari Pak Tri baru nanti di-upload ke bahan diskusi pertemuan 1 gitu ya. Ada lagi mau presentasi? Ibu maaf motong. Saya mau tadi 2D belum ya Bu? Belum, 2D dan E. Ya, saya 2D ya Bu. Oke, Elizabeth. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi mau presentasi duluan? Saya boleh, Ibu. Silakan mau Lydia. Jadi kan ditanya itu yang A itu Z1 ditambah Z2 tambah Z3. Tadi X1-nya di soalnya itu 2 ditambah -1 ditambah 3. Lalu ditambah I dikali -1 ditambah 5 ditambah 4. Nah, didapatkan hasilnya itu 4 ditambah 81. Nah, selanjutnya kita cari modulusnya dengan mengakarkan X dan Y-nya, yaitu akar X kuadratnya 4 kuadrat tambah Y kuadratnya 8 kuadrat. Dan hasilnya itu akar 16 tambah 64 sama dengan akar 80, dan hasil akhirnya 4 akar 5. Lalu konjugatnya itu kita menegatifkan dari imajinernya. Jadi 4 dikurang 8i. Seperti itu Ibu. Apa ada yang salah Bu? Tidak sudah benar ya. Ini sepertinya paling mudah ini yang A ya. Iya. Terima kasih Oke, Ibu. udah benar semua. Iya, sama-sama. Selanjutnya setelah Maulidia, ada yang sudah dapat hasilnya? Siapa Mediani atau siapa? Ya, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Silakan.
Baik Ibu, kan di nomor 2A itu soalnya kan misahin bilangan real sama bilangan imajiner ya Bu. Nah di soalnya itu diketahui kan Z1-nya itu 2 plus 6i per 7 min 3i. Yang dimana ini tuh bisa dipakai cara kali sekawan gitu loh Bu. Jadi kan yang bagian penyebutnya itu 7 min 3i. Jadi bagian penyebut dan pembilangnya sama-sama kita kali 7 plus 3i Bu. Nah habis itu langsung dikali biasa kayak 2 kali 7. Terus 2 kali 3i, 6 kali 7, 6 kali 3i. Terus juga yang bagian bawahnya dikali sama 7 plus 3i. Jadi 7 kali 7, 7 kali 3i, min 3i kali 7 sama min 3i kali 3i. Dan bilangan yang hasil kalinya itu menghasilkan i kuadrat, jadi min 1. Jadi setelah dihitung lagi, hasil dari Z1-nya ini adalah min 4 plus 48i per 58. Terus jadi pas dipisah, itu bilangan realnya itu diketahui min 4 per 58, dan bilangan imajinernya itu 48i per 58. Dan bilangan ini juga masih bisa disederhanain jadi min 2 per 29 plus 24 per 29i. Apakah ada yang kurang tepat, Ibu? Caranya sudah benar ya. Tapi tadi sudah hanya dibagi saja kan berarti ya hasilnya ya. Seperti yang contoh yang di atas ya. Iya. Iya, Ibu. Mm-mm. Itu sudah benar belum sih? 27, 14 terlewat ya, Bu. 23, 6, 7, 42. I kuadratnya jadi minnya 18-nya. Oke. Berarti sudah benar ya. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi mau presentasi setelah Mediani? Jostra, Saya silakan. izin, Bu. Hmm? Maaf, Oh, siapa ya, Ibu? Rosita. Oh Oh, iya, boleh Rosita Rosita dulu dulu. yang. Oke, oke. Setelah itu Jostra ya. Oke, saya izin minta tolong teman saya untuk share screen ya, Ibu. Silahkan. Oke, baik, untuk 2C itu soalnya menentukan bilangan real dan imajiner dari Z3 itu min 1 min I per 2 min 3I dikali 4 plus 5. Nah, untuk itu kita selesaikan bagian penyebutnya dulu, kita kalikan, jadi 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian 2 kali 5I sama dengan 10I, min 3I dikali 4 sama dengan 12I, kemudian min 3I dikali 5I. Hingga hasil akhirnya itu 8 min 2I min 15. Nah, karena ini I kuadrat, jadi kita jadikan min 1, sehingga menjadi 8 min 2I plus 15. Hasil akhirnya adalah 23 min 2I. Kemudian kita kalikan, kita ganti penyebutnya jadi min 1 min I per 23 min 2I. Lalu kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 23 plus 2I per 23 plus 2I. Sehingga menghasilkan min 23 min 25I plus 2. Nah, ini plus 2 dari min 2 I kuadrat. I kuadratnya diubah jadi min 1. Jadi min 23 min 25I plus 2 per 533. Kemudian hasil akhirnya min 21 min 25I per 533. Jadi bilangan realnya itu min 21 per 533. Dan bilangan imajinernya itu min 25 per 533. Seperti itu, Bu. Apakah sudah benar, Ibu? Ibu tiba-tiba 529 itu dari hasil apa ya tadi? 529 itu dari penyebutnya itu kan dikali ya, Bu. 23 min 2i dikali 23 plus 2i. Nah, 23 dikali 23 itu 529. Kemudian yang 23 dikali 2i itu dikurang 2i dikali 23 itu kan sama aja
habis ya, Bu. Terus min 2i dikali 2i itu jadi min 4i kuadrat. Terus min 4 dikali i kuadratnya itu kita jadiin min 1 sehingga hasilnya plus 4, Ibu. Jadi min 29 Oke. plus 4 jadi 533. Oke, jadi tinggal sisanya min berapa tuh? Min 20. 21, Oh, min 21 itu. Min 21 min 25i 25, ya. iya. Oke. Oke, sudah benar. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, setelah Rosita berarti Jostra ya, silahkan. Oke, baik. Izin saya screen ya, Ibu. Ya. Maaf, Ibu, apakah sudah kelihatan? Diperbesar ya, coba. Nah, Oke, baik. Saya di sini ingin menjelaskan jawaban soal nomor 1C. Eh, Pada awalnya itu diketahui Z1 itu sama dengan 2 dikurang I, kemudian Z2 itu min 1 ditambah 5i, kemudian Z3 sama dengan 3 tambah 4i. Jika kita ingin mengetahui nilai X sama Y-nya itu, kita bisa lihat dari bilangan masing-masing bagian dari bilangan real sama imajinernya. Jadi untuk Z1 itu X1-nya itu 2, Y1-nya itu min 1, demikian juga seterusnya. Nah, di sini kita tahu untuk apa properti perkalian antara Z1 dan Z2 itu yaitu X1 kali X2 dikurang Y1 dikali Y2. Kemudian operasinya ini dijumlahkan dengan bagian dari imajiner X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1. Kemudian hasilnya ditambahkan oleh Z3 disesuaikan dengan kalkulasi dari yang diminta. Z1 kali Z2 ditambah Z3. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan aja dari hasil yang udah kita cari 2 dikali min 1 dikurang min 1 dikali 5 kemudian bagian imajinernya yaitu 2 dikali 5 ditambah min 1 dikali min 1, kemudian hasilnya itu akan ditambah dari 3 ditambah 4i. Nah, setelah kita operasikan 2 dikali min 1 itu min 2, kemudian min 1 dikali 5 itu min 5. Nah, hasil dari min 2 dikurang min 5 itu adalah 3. Kemudian untuk bagian imajinernya 2 dikali 5 itu kan 10. Kemudian min 1 dikali min 1 yaitu 1. Ini 1 ya Ibu, maaf. Kemudian kita jumlahkan aja secara langsung 10 tambah 1 yaitu 11. Maka bilangan realnya yaitu 3 dan bilangan imajinernya yaitu 11i. Nah, kita langsung tambahkan aja dari Z3 yaitu 3 tambah 3, 6. Kemudian 11 tambah 4 yaitu 15. Maka hasil dari operasi yang diminta yaitu 6 tambah 15i. Di sini bilangan realnya itu 6 dan di sini bilangan imajinernya itu 15. Nah, hasil konjugatnya itu 6 dikurang 15i. Kemudian untuk modulusnya itu operasi awalnya itu eh, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sebelumnya kita udah mengetahui hasil dari kita udah tahu bagian X dan Y-nya itu untuk X yaitu 6 dan untuk Y yaitu 15. Nah, kita pangkatkan aja eh, perpangkatan 6 yaitu 36, kemudian 15 pangkat 2 yaitu 225. Kita jumlahkan hasilnya 261, kemudian jika kita ingin menarik akarnya maka hasilnya setara dengan 16,15. Demikian hasilnya Ibu. Apakah ada yang salah Ibu? sudah benar itu berarti menuliskan Y-nya berarti min 15 kuadrat ya, yang benar ya. Oh iya, maaf Bu. Oke, Baik, terima kasih Ibu. sama-sama Jostra, sudah benar. Selanjutnya Elizabeth ya, Iya Ibu, izin share screen ya Bu. silakan. Sudah ada belum Bu? Mohon maaf, apakah sudah kelihatan layarnya? Oke, sudah silakan. Iya.
Oke, jadi saya mengerjakan nomor 2D, mencari nilai real dan nilai imajinernya. Jadi di sini soalnya adalah 7 min 11 I per I. Jadi dibagi masing-masing jadinya 7 per I dikurang 11 I per I. Jadinya 7 I per 7 I 7 per I dikurang 11. Karena 1 per I itu sama dengan min I, jadi kita bisa uh, buat I-nya jadi ke atas jadinya min. Jadinya hasil akhirnya adalah min 11 min 7i. Jadi bilangan realnya adalah min 11 dan imajinernya adalah min 7. Apakah benar, Bu? Iya, sudah benar ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini paling mudah ya sepertinya ya. Iya, Bu. Silakan Niah ya. Izin share screen ya, Bu. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah. Silakan. Oke, mau ngebahas nomor 1F. Jadi Z1-nya 2 minus I, Z2-nya minus 1 plus 5I, Z3-nya sama dengan 3 plus 4I. Dan ditanya Z1 dikali Z2 per Z3. Nah, ini yang aku cari Z1 kali Z2 dulu. 2 minus I dikali minus 1 plus 5I sama dengan 2 dikali minus 1 ditambah 2 dikali 5I ditambah minus I dikali minus 1 ditambah minus I dikali 5I. Hasilnya minus 2 ditambah 10I ditambah I dikurang 5I kuadrat. Sama dengan minus 2 ditambah 10i ditambah i dikurang kan i kuadrat itu minus 1 jadi di substitusi 5 kali minus 1. Hasilnya minus 2 ditambah 11i ditambah 5. Z1 dikali Z2-nya sama dengan 3 plus 11i. Nah, selanjutnya kita masukin kan Z1 kali Z2-nya sudah ketemu, terus Z3-nya tadi 3 plus 4i. Jadi kita cari jadi sama dengan 3 plus 11i per 3 plus 4i dikalikan dengan sama penyebut 3 plus 11i 3 plus 11i per 3 plus 4i dikali 3 minus 4i per 3 minus 4i. Sama dengan 3 kali 3 ditambah 3 kali minus 4i ditambah 11i kali 3 ditambah 11i dikali minus 4i per 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Terus hasilnya 9 dikurang 12i ditambah 33i dikurang 44i kuadrat per 25. Nah, di sini 9 minus 2i plus 33i dikurang i kuadratnya disubstitusi jadi minus 1. Jadinya minus 44 dikali minus 1 per 25. Sama dengan 9 plus 21i plus 44 per 25. Hasilnya sama dengan 53 plus 21i per 25. Nah, ini dipisah jadi 53 per 25 ditambah 21 per 25i. Mencari modulusnya, Z sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari 53 per 25 kuadrat ditambah 21 per 25 kuadrat sama dengan ini digabung. Hasilnya jadi 53 kuadrat plus 21 kuadrat per 25 kuadrat agar 1 per 25-nya dikeluarin. Biar kelihatan aja. 1 per 25 kali akar 53 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Sama dengan 1 per 25 akar dari 53 kuadrat hasilnya 2809, 21 kuadrat hasil 441. Jadi ditambah hasilnya 3250. Sama dengan 1 per 25 dikali hasil perkalian dari 3250 sama dengan 25 kali 130. Nah, akar dari 25 kan bisa dikeluarin jadi 5.
Jadi 1/25 dikali 5 akar 130, 5 ke 25 coret jadi 5. Jadinya akar 130/5. Konjugatnya Z sama dengan 53/25 ditambah 21/25I. Jadi 53/25 minus 21/25I. Ada yang dikoreksi, Bu? Lihat sudah benar ya itu ya hasil eh, perkalian ya dan apa tadi kamu yang Pembagian. pembagian ya. Ya. Oke. Konjugatnya sudah benar juga, imajinernya minus ya. Modulusnya juga sudah benar ya tadi ya diakarkan. Oke, Makasih, Bu. sama-sama Om Nia. Selanjutnya lintang ya. Baik, Ibu, izin share screen. Ya, Baik, tadi saya mengerjakan nomor 2B. 2B itu kan soalnya 1/3+4i. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan adalah dikali sekawan. Jadi dikali 3 min 4i per 3 min 4i. Nah, lalu di sini jadi 3 min 4i per 3+4i dikali 3 min 4i. Kan kalau kita nemu seperti ini, itu sama aja kayak tinggal 3 kuadrat tambah 16 kuadrat. Namun di sini saya jabarin lagi di bawahnya. Berarti 3 min 4i per 9 min 12i plus 12i min 16i kuadrat. Ini yang min 12i sama plus 12i dicoret, lalu min 16i kuadrat, i kuadratnya itu diganti jadi min 1. Jadi 9 min 16 kali min 1, 9 plus 16, jadi 25. Jadi hasilnya 3 min 4i per 25. Nah, dibagi bilangan realnya sama imajiner, berarti bilangan realnya itu ada 3/25, lalu imajinernya itu ada min 4/25. Seperti itu, Ibu. Apa ada yang direvisi, Bu? sudah itu kebetulan pas ini langsung ini ya. Iya, Ibu. Hasilnya 25 ya, jadi langsung dapat Iya, langsung betul. real imajinernya. Oke, lintang. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya Sahirah ya. Izin share screen ya, Ibu. Oke. Jadi soalnya yang I, Z1 dikurang Z3 per Z2. Nah, jadi saya hitung dulu yang Z3 per Z2-nya. Jadinya Z3 per Z2 sama dengan, kan Z3-nya ini 3 plus 4I per negatif 1, Z2-nya ini negatif 1 plus 5I. Nah, terus kalau pembagian kan harus dikaliin sesuai sama konjugatnya ya, yaitu yang berlawanan kan, karena dia yang penyebutnya ini imaginary itu plus, jadinya dikaliin sama yang minus. Jadi 3 plus 4i dikali sama negatif 1 negatif 5i. Nah, habis itu yang bawahnya negatif 1 plus 5i dikali sama negatif 1 negatif 5i. Habis itu kita kaliin pelangi kayak biasa. 3 dikali negatif 1 itu kan negatif 3. Habis itu 3 3 dikali negatif 5i itu kan negatif 15i. Terus 4i dikali negatif 1 itu negatif 4 sama plus 4i dikali negatif 5i itu kan harusnya negatif 20i kuadrat. Cuma karena i kuadrat itu kan bisa diganti sama negatif 1 ya. Jadinya 4 dikali sama negatif 20 dikali sama negatif 1 jadinya 20.
Nah, habis itu kita kaliin kita tambahin yang sejenis, pokoknya dihitung lagi sama yang sejenis ini. Kan negatif 3 plus 20 sama dengan 17 sama yang ada I-nya ini kan negatif 4I dikurang sama 15I, jadi negatif 19I. Nah, habis itu kalau yang penyebutnya itu negatif 1 dikali negatif 1 itu kan 1. Sama kan dia kalau yang ini sama ini tuh udah pasti 0 ya. Jadinya tinggal di yang tinggal dihitung itu yang eh, realnya aja. Jadi negatif 1 dikali negatif 1 1 sama 5i dikali negatif 5i itu kan 25, negatif 25i kuadrat. Nah, i kuadrat itu diganti lagi jadi negatif 1, jadinya negatif 25 dikali sama negatif 1 jadinya plus 25. Nah, 1 ditambah 25 sama dengan 26. Habis itu kita taruh di sini jadi hasilnya 17 negatif 19i per 26. Nah, kan Z1 itu habis itu hasilnya yang udah yang perhitungan dari Z3 per Z2 kita hitung lagi. Jadinya Z1 kan sama dengan 2 negatif I. Habis itu dikurang sama yang hasil yang ininya. Jadi 17 negatif 19i per 26. Nah, karena yang Z1-nya ini nggak ada penyebutnya, jadi kita samain dulu penyebutnya. Jadi 2 negatif satunya ini kita kali sama 26. Jadinya 52 negatif 26i. Jangan lupa negatifnya ini kita masukin juga ke persamaannya. Jadinya 52 negatif 26i negatif 17 plus 19i per 26. Habis itu kita eh, jumlah yang sejenis 52 dikurang 17 kan 35 sama negatif 26 ditambah 19 jadi negatif 7. Habis itu kita pisah 35 per 26 dikurang sama 7 per 26i. Habis itu kita cari modulusnya. Kan ini 35 per 26 ini kita kuadratin ditambah negatif 7 per 26 dikuadratin juga. 35 itu kalau dikuadratin tuh jadi 1225. Kalau 7 tuh dikuadratin jadi 49. Habis eh itu ditambah jadi 1274. Nah, yang penyebutnya kan 26. 26 kalau dikuadratin jadi 676. Habis itu 124 1274 per 676 ini bisa dibagi sama 26. Jadinya kita sederhanain. Habis itu jadinya 49 per 26. Jadi 49 kan bisa dikeluarin dari akar ya. Jadinya 7 per akar 26. Nah, habis ini kita rasionalin dengan dikali akar 26 yang lagi jadinya 7 akar 26 per 26. Nah, habis itu konjugatnya kita tinggal ubah karena di sini itu negatif, jadi kita ubah ke positif. Jadi konjugatnya ini 35 per 26 ditambah 7 per 26i. Apakah ada yang mau dikoreksi, Bu? Ya, sudah benar itu Sahirah. Mungkin nanti penulisannya dilengkapin aja itu perkalian masing-masing di penyebut dan pembilangnya gitu ya, biar lebih rapi. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya Malik, silahkan. Izin apa share screen, Bu? Iya, silahkan. Saya kan mengerjakan nomor 1H. Soalnya pertama Z2 dikurang Z3 per Z1. Maka kita tulis ulang dulu. Z2 itu min 1 plus 5i dikurang Z3 yaitu 3 plus 4i per 2 min i. Nah, kemudian minusnya dikalikan ke Z3-nya sehingga menjadi min 1 tambah 5i dikurang 3 dikurang 4i.
sama dengan min 4 plus I per 2 min I. Nah, kemudian karena ini masih ada imajinernya ya, jadi dikali sekawan. Dikali sekawan dengan 2 plus I, sehingga min 4 plus I per 2 min I dikali 2 plus I per 2 plus I. Nah, yang di atas dikalikan seperti kali pelangi menghasilkan min 8, min 4 kali 2 sama dengan min 8, min 4 kali I sama dengan min 4I, I kali 2 sama dengan 2I, dan I kali I sama dengan I kuadrat. Nah, yang bawahnya menjadi 2 kuadrat min I kuadrat. Kemudian menjadi 4 dikurang min 1. Sehingga penyebutnya menjadi 5. Nah, yang pembilangnya min 8 tetap, min 4i dikurang 2i, min 4i ditambah 2i bisa dilebur menjadi min 2i, kemudian plus i kuadrat kan min 1, sehingga menjadi min 8 dikurang 2i dikurang 1. Kemudian min 8 dikurang 1 sama dengan min 9, sehingga menjadi jawabannya min 9 dikurang 2i per 5. Atau min 9 per 5 dikurang 2 per 5i. Nah, untuk ini saya mungkin agak kebalik ya, Bu. Yang mana yang modulus, yang mana yang conjugate. Jadi ntar boleh dikoreksi nanti. Nah, untuk yang conjugate, cara mencarinya itu semudah membalikkan tanda imajinernya, sehingga menjadi min 9 per 5 plus 2 per 5i. Nah, untuk modulusnya ini dikuadratkan kemudian diakarkan seperti Pitagoras lah, mirip seperti Pitagoras, sehingga saya dapat hasil 81 per 25 ditambah 4 per 25 sama dengan akar 85 per 25, ya, kemudian disederhanakan menjadi akar 85 per 5. Mungkin tuh yang bisa dari saya, kalau ada koreksinya Bu, dipersilahkan. Sudah benar itu ya, perhitungannya perkaliannya sudah benar, min 4 plus I itu ya. Dibagi dengan set satunya ya, perkalian. Ini udah benar itu, memang yang imajiner kan yang 2 per 5 kan, yang min 2 per 5 ya. Kalau conjugate jadi plus 2 per 5. Realnya min 9 per 5 kan benar ya. Oke, modulusnya juga sudah benar. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jangan lupa nanti disimpan ya. Nanti waktu pengumpulan itu diberi nama, keterangan, nomor ya. Tugas mandiri 1 ya, tugas individu 1 atau tugas mandiri 1, nama dan nomor berapanya gitu ya. Misalkan mengerjakan nomor 1A dan 3A, berarti ya 1A dan 3A gitu ya. Selanjutnya Konita ya. Iya, Ibu. Izin share screen ya. Silakan. Iya. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, terlihat. Mungkin sambil azan ya, nggak apa-apa. Oke. Saya mulai ya, Bu. Jadi soalnya Z1 kali Z2 kali Z3. Jadi persamaannya itu ada 2 min I, min 1 plus 5I, sama 3 plus 4I. Pertama saya kalikan 2 min I sama min 1 plus 5I-nya. Jadi hasilnya Sebentar itu 2 Konita, kali. Iya, Bu. di ibu kok hitam semua ya? Hmm, Di kalian juga nggak yang lain atau di Zoom ibu Dia saja nih? masih hitam. Iya, masih hitam. Iya, iya, Saya minta tolong teman yang lain aja ya, Bu. Sebentar ya, Ibu. iya Konita. Baik, makasih Medi. Saya lanjut ya Ibu. Jadi 2 kali min 1 min 2, terus 2 kali 5i itu 10i,
lalu min I kali min 1 plus I, min I kali 5I min 5I kuadrat. Lalu hasilnya itu min 2 plus 11I min 5I kuadrat. I kuadratnya diganti jadi min 1. Lalu jadinya min 2 plus 11I plus 5. Min 2 plus 5-nya jadi 3. Jadinya 3 plus 11I dikali 3 plus 4I. 3 kali 3 9, 3 kali 4 I 12 I, 11 I kali 3 33 I, 11 I kali 4 I 44 I kuadrat. Lalu I kuadratnya diganti jadi min 1, hasilnya 9 plus 45 I min 44. 9 min 44 itu min 35, ditambah 45 I. Konjugatnya itu jadi min 35 min 45 I. Modulusnya itu akar min 35 kuadrat tambah 45 kuadrat. Min 35 kuadrat itu 12225, 1225, 45 kuadrat 2025. Jadinya akar 3250. Hasilnya 5 akar 130. Apakah benar, Ibu? Ya, sudah benar tuh hasilnya dan konjugat juga modulus ya. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih juga, Medi. Ya, Dinda. Selanjutnya silakan Fitra. Kita Baik, Ibu izin waktunya sharing. sampai Oke, waktunya kita sampai 12.30 ya kalau tidak salah ya. Silakan. Sampai jam 12 saja cukup, Bu. Bentar lagi berarti Baik, terakhir ya. baik Pak Tri. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, silakan. Oke. Jadi di sini saya menjawab nomor 1 yang J. Yaitu diketahui Z1-nya 2 min I, Z2-nya min 1 tambah 5I, dan Z3-nya 3 tambah 4I. Yang ditanyakan itu operasi dari Z2 dibagi dengan Z3 dikali sama Z1. Jadi di sini kita masukkan Z2-nya min 1 tambah 5I, lalu Z3-nya 3 tambah 4I dikali sama 2 min I. Lalu di sini saya kali pelangi penyebutnya, saya kali pelangi penyebutnya 3 tambah 2 yaitu 6, lalu 3 dikali min I itu min 3I, 4I dikali 2 8I, lalu 4I dikali min I jadinya min 4I kuadrat. Nah, di sini karena I kuadrat itu hasilnya min I, jadi karena I kuadrat itu hasilnya itu min 1, jadi diubah dulu, jadi 6 min 3I tambah 8I min 4 dikali min 1. Nah, di sini di bawahnya penyebutnya itu saya pisahkan yang real sama yang imajiner. 6 tambah 4 ditambah sama I min 3 tambah 8. Lalu hasilnya jadinya min 1 ditambah 5I per 10 tambah 5I. Nah, karena di sini penyebutnya masih bilangan kompleks, jadinya kita dikali sekawan dengan konjugat dari si penyebutnya. Yaitu 10 min 5I dibagi dengan 10 min 5I. Lalu ini dikali pelangi lagi, pembilang sama penyebutnya masing-masing dikali pelangi. Nah, karena di sini penyebutnya itu hanya beda tanda plus sama min saja, jadi tinggal dimasuk kayak gini 10 kuadrat min 5I pangkat 2. Lalu hasilnya min 10 tambah 5I tambah 50I min 25 dikali min 1 karena ada I kuadrat di sini jadi min 1. Lalu 10 kuadrat itu hasilnya 100, 5I kuadrat hasilnya min 25I kuadrat. Nah, karena ada I kuadrat lagi diubah lagi menjadi min 1. Jadi hasilnya, oh ya, yang di sini saya kelompokkan juga yang bilangan real sama yang bilangan imajinernya. Itu jadinya min 10 tambah 25 ditambah I 5 tambah 50. Lalu min 10 tambah 25 itu hasilnya 15. 5 tambah 50 hasilnya 55 dikali I-nya jadi 55I dibagi sama 100 ditambah min 25 dikali min 1 itu plus 25. Hasilnya jadi 15 tambah 55I dibagi sama 125. Nah, ini disederhanakan dibagi sama 3. Dibagi sama 5. Hasilnya 3 tambah 11I per 25. Lalu konjugatnya itu tinggal mengubah tanda positif saja jadi minus.
3 min 11i per 25. Nah, untuk modulusnya berarti itu bilangan real dikuadratkan ditambah dengan bilangan imajinernya dikuadratkan lalu diakarkan. Jadi 3 per 25 dikuadrat tambah 11 per 25 dikuadratkan. Hasilnya 9 per 625 ditambah 121 per 625. Nah, di sini karena akar 625 yang bisa disederhanakan, ini saya pisah jadi akar 130 dibagi sama akar dari 625 itu 25. Jadi di sini saya pakai bantuan kalkulator, hasilnya itu 0,45 sekian, Ibu. Apakah benar, Oke, Ibu? sudah benar itu hasilnya. Conjugate-nya mungkin dituliskan 3 per 25 min 11 per 25 I gitu ya. Oh, Oke, oke. Baik, modulusnya Ibu. sampai di akar 130 per 25 juga sudah benar. Oke, Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. iya. Mungkin nanti selanjutnya Adinda ya tadi mau presentasi ya. Di keep dulu ya hasil jawabannya. Nanti yang belum ada kesempatan presentasi bisa langsung dimasukkan ke LMS nanti ya. Kalau sudah siap ya gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya Pak Tri ya. Iya, silakan ditutup. Baik, kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari Senin depan ya. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Asri. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bapak. kasih Terima Bapak, kasih terima Ibu. kasih Terima Bu. banyak Pak Tri dan Terima Terima kasih kasih Bapak. Bu Patri Asri, dan Bu sama-sama. Asri. Pak Tri dan Bu Asri.